Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan yang dibuat tersebut adalah yang terkait dengan tujuan pembelajaran yang didefinisikan dengan jelas, respon atau tanggapan guru terhadap kebutuhan belajar murid, peran guru menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, manajemen kelas yang efektif, serta penilaian berkelanjutan. Pembelajaran berdiferensiasi dapat diterapkan di kelas dengan beberapa langkah. Yang pertama, merancang suatu tujuan pembelajaran yang jelas baik bagi guru maupun murid. Yang kedua, melakukan asesmen diagnostik kognitif maupun non-kognitif sebagai tanggapan atau respon guru terhadap kebutuhan belajar murid untuk mendesain pembelajaran. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Langkah keempat adalah manajemen kelas yang efektif. Nah, manajemen kelas yang efektif ini dapat dilakukan baik itu dalam prosedur, rutinitas, metode yang memungkinkan adanya fleksibilitas, namun juga struktur yang jelas. Sehingga walaupun mungkin melakukan kegiatan yang berbeda, kelas tetap dapat berjalan secara efektif. Yang terakhir adalah melakukan penilaian berkelanjutan. Ini juga hal yang sangat penting di dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru dapat menggunakan informasi yang diperoleh dari penilaian formatif untuk menentukan proses pembelajaran yang akan dilakukan selanjutnya, juga sebagai evaluasi terhadap setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi ini dapat memenuhi kebutuhan murid karena pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan tanggapan atau respon guru terhadap kebutuhan belajar murid yang beragam. Nah, kegiatan pembelajaran yang dirancang pada pembelajaran berdiferensiasi itu sebenarnya didasarkan pada kebutuhan belajar murid yang diperoleh dari hasil asesmen awal pembelajaran. Semua unsur dalam pembelajaran berdiferensiasi ini, baik itu materi, metode pembelajaran, bentuk tugas, benar-benar menyesuaikan pada kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi ini juga sangat membantu mencapai hasil belajar yang optimal karena pembelajaran berdiferensiasi ini dijalankan berpedoman pada beberapa keputusan, diantaranya keputusan yang berkaitan dengan penilaian berkelanjutan, yakni guru menggunakan informasi yang didapatkan dari proses penilaian formatif yang telah dilakukan untuk dapat menentukan murid mana yang masih ketinggalan, atau sebaliknya, murid mana yang sudah lebih dulu mencapai tujuan belajar yang ditetapkan. Pemaparan yang terakhir saya akan menyampaikan tentang bagaimana kaitan antara setiap modul yang saya pelajari. Pendidikan yang berpihak pada murid dapat tercapai ketika guru menjalankan perannya secara efektif. Sehingga ketika guru menjalankan peran secara efektif untuk menumbuhkan pendidikan yang berpihak pada murid ini, akan tergambar pada satu pencapaian visi dari guru tersebut. Nah, semuanya ini akan mengarah pada satu pertumbuhan budaya positif yang terbangun pada satuan pendidikan. Nah, aksi nyata dari setiap yang telah saya pelajari ini ada pada pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran berdiferensiasi ini menjawab setiap kebutuhan dari peserta didik, sehingga akan mengarah pada satu pendidikan yang benar-benar berpihak pada murid. Sehingga yang tercapai adalah murid akan menemukan hasil belajar yang optimal.